Kasus ganjal mesin ATM di sebuah minimarket di Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera pengawas. Pelaku awalnya berpura-pura membantu korban sebelum menguras uang puluhan juta rupiah di tabungan milik korban. Sementara di Kota Serang, pencurian di sebuah minimarket dilakukan oleh pria berkerudung. Kamera pengawas merekam ulas seorang pria membobol sebuah minimarket di Palima, Kota Serang, Banten. Agar identitasnya tersamarkan, pria tersebut sengaja menutupi wajahnya menggunakan selembar kain menyerupai kerudung. Upayanya untuk kabur usai menggondol sejumlah barang dan uang dari dalam minimarket dipergoki warga. Tersangka sempat dihakimi warga sebelum diselamatkan oleh personel Polsek Curug. Dari tangan tersangka, polisi menyita alat untuk membobol minimarket, barang dan uang yang diduga hasil curian. Pencurian diketahui terjadi pada Minggu dini hari 11 September lalu saat minimarket tutup dan selesai beroperasi. Dikonfirmasi pada Kamis siang, Kapolsek Curug AKP Dedi Rudiman menyebut tersangka sudah 2 kali mencuri dengan sasaran minimarket yang sudah selesai beroperasi. Saat beraksi, tersangka selalu memakai kain menyerupai kerudung. Masih terkait kejahatan minimarket, pencurian dengan modus ganjal mesin anjungan tunai mandiri di sebuah minimarket di Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang pada Senin 12 September lalu terekam kamera pengawas. Tersangka awalnya berpura-pura membantu korban yang kesulitan mengeluarkan kartu ATM setelah selesai bertransaksi. Saat korban lengah, tersangka langsung mengambil kartu milik korban dan menukarnya. Tersangka sudah mengetahui nomor PIN ATM korban, langsung menguras tabungan korban senilai 20 juta rupiah. Korban sudah melaporkan kejadian yang menimpanya ke Polsek Curug dengan menyertakan rekaman kamera pengawas sebagai bukti. Tim Liputan CNN Indonesia. Hujan lebat disertai angin kencang di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menerbangkan belasan atap rumah warga. Adapun di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebuah minimarket ambruk dan rata dengan tanah. Tanda-tanda ambruknya minimarket sudah terlihat sejak 2 hari terakhir. Video amatir milik warga ini merekam peristiwa ambruknya sebuah minimarket di Jalan Raya Soreang Ciwidey, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat pada Kamis sore. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam insiden tersebut karena saat kejadian tidak ada aktivitas karyawan dan pembeli di dalam minimarket. Selain itu, 2 hari sebelum runtuh, karyawan juga sudah melihat tanda-tanda akan ambruknya minimarket, seperti adanya retakan di dinding dan terlepasnya plafon dari langit-langit bangunan. Meski demikian, saat kejadian ada seorang teknisi yang sedang memperbaiki mesin anjungan tunai mandiri di dalam minimarket. Ia selamat setelah lari ke bagian belakang minimarket sebelum tertimpa puing-puing bangunan. Kejadian ambruknya minimarket yang sudah beroperasi sejak 2013 lalu tersebut kini dalam penyelidikan Polsek Pasir Jambu. Pas saya ke dalam, lihat di pondasi udah pada copot, Pak. Pondasinya udah pada copot, keramik-keramiknya. Nah, gak lama dari itu, tiba-tiba rubuh, Pak. Saya kejebak di dalam. Seluruh karyawan, toko ditutup, keluar semua. Begitu keluar, tiba-tiba ini bangunan roboh. Ada korban nggak? Untuk sementara korban tidak ada, hanya kendaraan 2 motor, yaitu 1 punya karyawan BCA, ATM, dan 1 tukang parkir. Simbar laka bulo. Di lokasi lain, hujan lebat yang diiringi angin kencang menerjang Dusun Simbar 1, Desa Tampo, Kecamatan Celuring, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada Kamis siang. Meski berlangsung sebentar, belasan atap rumah warga rusak dan berterbangan akibat tiupan angin. Selain itu, kencangnya embusan angin juga menumbangkan sejumlah pohon. Meski tidak memakan korban, warga sempat panik lantaran angin kencang datang bersamaan dengan hujan. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banyuwangi mencatat ada 13 rumah mengalami rusak parah dan sedang akibat terjangan angin kencang. Pasca kejadian, warga dibantu aparat gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD Banyuwangi bergotong royong membersihkan sisa-sisa reruntuhan atap bangunan. Tim Liputan CNN Indonesia. Hati-hati saat berkendara. Akibat kelebihan muatan, sebuah truk pengangkut sekam mengalami kecelakaan tunggal saat melaju di jalan menurun di Sukabumi, Jawa Barat. Sementara di Bali, sebuah truk tiba-tiba berjalan mundur dan tercebur ke laut sedalam 10 meter di dermaga LCM Pelabuhan Gilimanuk. Truk bermuatan barang bekas ini tercebur ke laut saat hendak naik ke kapal di Pelabuhan Gilimanuk, Bali, Kamis pagi.
Truk yang dikemudikan Edi Santoso ini mulanya hendak masuk ke dalam KMP Tunu Pratama dengan cara mundur. Namun saat akan naik ke kapal, sopir diminta menunjukkan tiket. Karena berhenti dalam posisi miring, sopir tidak bisa mengendalikan kendaraan yang tiba-tiba berjalan mundur hingga tercebur ke laut sedalam 10 meter. Ganjelin dulu mobilnya saya, tak gitu, takut habis anginnya, tak gitu. Nggak dirungu, nggak respon. Nah mau kernetnya sampai, saya nggak bawa kernet mas. Saya minta tolong ganjelin, tak gitu. Ya habis itu turun mobilnya, saya suruh mundur saya. Mundur terus? Ya nonong langsung sana mobil. Beruntung sang sopir bisa menyelamatkan diri. Truk dari Singaraja ini rencananya akan menuju Surabaya. Nasib kurang beruntung juga dialami oleh truk di Sukabumi, Jawa Barat. Sejumlah warga terlihat bekerja sama mengembalikan posisi truk yang mengalami kecelakaan tunggal di Jalan Waluran, Ciracap, Desa Pasir Panjang, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi pada Kamis siang. Truk yang mengangkut sekam ini diduga kelebihan muatan dan sang sopir tidak mampu mengendalikan kendaraan di jalan menurun. Pihak kepolisian yang datang ke lokasi terpaksa menutup jalan karena butiran sekam yang tumpah sempat menutupi jalan. Sopir mengaku truk membawa muatan sekam seberat 4 ton, padahal kapasitasnya hanya 2 ton. Sekam tersebut, mobil tersebut over muatan melebihi bak. Kemudian tepatnya di Pasir Panjang, pas tikungan langsung terbalik. Namun alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kasus kecelakaan tunggal ini kini masih diperiksa pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.